Sosok MYD, tersangka pelaku pria dalam video syur 19 detik mendatangi Polda Metro Jaya pagi tadi. MYD yang diduga adalah Michael Yukinobu De Vretes tiba di Polda mengenakan kemeja putih lengkap dengan masker, langsung menjalani SOP protokol kesehatan, lalu menjalani pemeriksaan. Sebaliknya, Giselle yang juga dipanggil polisi untuk menjalani pemeriksaan pasca berstatus tersangka tidak tampak hadir. Apa yang membuat Giselle absen memenuhi panggilan polisi? Apakah lantaran belum siap untuk hidup dalam tahanan? Seperti apa status dan kondisi Giselle dan MYD saat merekam video syur berdurasi 19 detik tersebut? Seperti apa kata Komnas Perempuan atas ditetapkannya Giselle sebagai tersangka? Apa yang membuat Komnas Perempuan menilai Giselle dalam kasus video syur 19 detik justru sebagai korban? Benarkah penetapan tersangka kepada Giselle dinilai keliru? Tapi benarkah video syur Giselle dan MYD berdampak rusaknya moral anak bangsa? Apa usulan KPAI terhadap anak-anak yang pernah menyaksikan video syur Giselle MYD? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sosok pria dalam video syur 19 detik Giselle memang telah terkuak sebelum menutup tahun 2020, yaitu MYD. Sosok MYD yang selama ini disebut-sebut sebagai Michael Yukinobu De Vretes akhirnya pagi tadi mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan polisi guna diperiksa pasca statusnya menjadi tersangka. Setiba di Mapolda, MYD yang tampak mengenakan kemeja berwarna putih dan masker mematuhi SOP protokol kesehatan dengan menjalani rapid test sekaligus rapid antigen di pintu masuk Mapolda, di mana semua hasilnya non-reaktif. Kemudian MYD menjalani pemeriksaan yang hingga berita ini diturunkan belum juga rampung. Hari ini kita jadwalkan saudari GA dan juga saudara MYD untuk hadir ke Polda Metro Jaya untuk lakukan pemanggilan atau pemeriksaan menyangkut status yang sudah dinaikkan dari saksi menjadi tersangka. Sekitar pukul 10.30 tadi, saudara MYD sudah hadir dan kita lakukan protokol kesehatan di sini. SOP-nya adalah melakukan rapid test. Hasilnya non-reaktif. Rapid test antibody non-reaktif. Kemudian kami lanjutkan dengan rapid antigen atau swab antigen. Juga hasilnya adalah non-reaktif. Yang bersangkutan sementara masih dalam pemeriksaan. Kita tunggu saja nanti dari hasil pemeriksaan penyidik. Nanti akan saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Berbeda dengan MYD yang memenuhi panggilan polisi dengan mendatangi Polda Metro Jaya lalu menjalani pemeriksaan, Giselle, pemeran wanita dalam video syur 19 detik, tidak tampak hadir di Polda Metro Jaya. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Yusri Yunus, Giselle tidak bisa hadir dengan alasan menjemput putrinya yang baru tiba dari Bali pagi tadi. Pemberitahuan itu diterima polisi melalui surat yang dilayangkan pihak pengacara Giselle. Polisi pun menjadwal ulang pemanggilan Giselle yang juga disepakatinya, yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Januari. Ya, sejak sebelum Natal hingga pagi tadi, Gempi, buah cinta Giselle dan juga Gading Marten
memang menikmati liburan Natal dan Tahun Baru di Bali bersama ayahnya. Hal itu terlihat pula dari video call antara Giselle dan Gempi yang diunggah Giselle ke akun sosial medianya baru-baru ini. Untuk saudari JA, tadi beberapa lama ada surat dari pengacaranya dimasukkan ke sini. Yang bersangkutan hari ini tidak bisa hadir dengan alasan menjemput anaknya yang baru pulang dari Bali. Ya, dan juga ada beberapa hal yang disampaikan di situ. Dia minta dan kita jadwalkan bersama-sama untuk bisa hari Jumat nanti akan hadir di sini untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Ketidakhadiran Giselle di Polda Metro Jaya hari ini memang membuat rasa penasaran publik terkait kasus Giselle apakah ditahan atau tidak jadi menggantung. Tapi, apa yang telah diakui Giselle terkait video syur 19 detik menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah meninggalkan masalah bagi moral luar biasa bagi anak-anak Indonesia yang sempat menyaksikannya. Karena itu, Aris Merdeka Sirait mengusulkan agar anak-anak yang telah menyaksikan video syur 19 detik Giselle untuk menjalani terapi. Bahkan menurut Aris, jejak digital dari video syur 19 detik akan berdampak buruk bagi masa depan buah cinta Giselle dan Gading. Ketika beredarnya secara viral tayangan pornografi yang diduga dilakukan oleh Giselle dan pasangannya, ini sudah membuat resah masyarakat. Ini sudah membuat resah masyarakat. Khususnya anak-anak, karena fakta menunjukkan yang menyebarkan itu justru diduga adalah anak-anak juga. Tentu ini dapat berpengaruh terhadap perubahan perilaku orang yang menontonnya, khususnya anak-anak. Seolah-olah dengan adegan itu, itulah yang layak dilakukan oleh anak-anak. Karena yang ada di dalam video itu adalah idola anak-anak remaja. Orang yang menonton bukan hanya anak-anak, orang dewasa sekalipun ketika misalnya menonton itu akan menjadi candu, ya, adiktif begitu. Jadi kalau itu ditayangkan dan ditonton oleh anak remaja, maka anak remaja juga akan kecanduan apa yang ditayangkan, apa yang dia lihat, apa yang dia konsumsi di dalam video itu. Ketika dia menyerang otak tengah, maka dia akan menjelajah terus, dan itu sulit. Dan ini yang disebut dengan narkoba jenis kedua, yaitu pornografi. Oleh karena itu saya kira perlu ada terapi kepada anak-anak yang sempat menonton dan mendistribusi itu. Yang kedua, tentu Giselle harus minta maaf supaya itu mengobati menyampaikan minta maaf bahwa itu tidak boleh ditiru. Munculnya sosok MYD di Polda Metro Jaya versus absennya Giselle yang mengaku sebagai pemain video syur 19 detik. Seperti apa status juga hubungan Giselle dan MYD saat beraksi di video syur tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky dan saya Ridho. Buat pemirsa Intens Investigasi, Happy New Year. Selamat tahun baru 2021. Mudah-mudahan apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan di tahun 2021 mudah-mudahan cepat terlaksana. Dan kita bisa terbebas dari COVID. Ya, pokoknya berkah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan jauh lebih baik dari 2020. Ya. Amin. Pokoknya Happy New Year 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pemanggilan Giselle dan MYD oleh polisi untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka hari ini, MYD yang diduga adalah pebasket Michael Yukinobu De Vretes juga akhirnya muncul dengan postingan terbarunya di akun sosial media pribadinya. Pada postingan pertama, MYD mengunggah foto dirinya yang tengah memandang lepas ke alam terbuka disertai tulisan soal siapa dirinya dan ucapan terima kasihnya kepada teman-teman yang telah mendukungnya.
Sedangkan pada postingan kedua, MYD mengunggah selembar foto taman kecil dengan model kolam yang dibubuhi tulisan semacam curhatannya soal titik terberat dalam hidup manusia. Gua bukan siapa-siapa, dan gua hanya dari kalangan biasa-biasa saja. Seseorang yang pasti tidak sempurna. Terima kasih yang sangat besar untuk supportnya buat teman-teman semuanya. Setiap manusia pernah mengalami titik terberat dalam hidupnya, tapi Tuhan Maha Baik. Tidak akan pernah kita diberi cobaan yang melebihi kemampuan kita sebagai manusia. Selain kemunculan MYD di akun sosial media pribadinya yang ditunggu-tunggu netizen setelah inisial MYD diungkap polisi, polisi juga telah mengungkap status Giselle dan MYD saat terlibat hubungan terlarang yang direkam Giselle di sebuah hotel di Kota Medan pada tahun 2017. Menurut polisi, motif hubungan Giselle dan MYD yang terekam dalam video syur 19 detik tersebut adalah atas dasar suka sama suka. Kebetulan ketika itu seperti dikisahkan Kombes Pol Yusri Yunus, keduanya memiliki proyek bersama di Kota Medan. Sebelum melakukan hubungan intim, Giselle dan MYD sempat menenggak minuman keras dan kepada polisi mengaku melakukan hubungan intim dalam kondisi mabuk. Pada saat kita lakukan pemeriksaan, salah satu yang diakui adalah memang betul saudari GA ini yang ada di video asusila yang beredar. Saudara MYD juga mengakui. Dan pada saat itu saudari GA itu memang dan MYD ada hubungan kerja. Ya, ada hubungan kerja salah satu event yang ada di Kota Medan pada saat itu. Ya. Saudara MYD memang bekerja di Jepang. Kemudian dipanggil, diundang oleh saudari GA untuk bisa bergabung bersama-sama melakukan pekerjaan event ini, ya, sebagai asisten manajer di situ. Ya. Selesai kegiatan acara, mereka sempat memang minum, ya, minuman keras, dan itu pengakuan sendiri dari saudari GA dan saudara MYD. Dengan kondisi pada saat itu dalam keadaan mabuk katanya. Kalau pengakuannya dua-duanya suka sama suka. Munculnya MYD di akun sosial media pribadinya dengan beberapa curahan hatinya juga terungkapnya status Giselle dan MYD saat membuat video syur 19 detik. Seperti apa Komnas Perempuan menilai penetapan tersangka kepada Giselle? Benarkah sudah tepat atau justru dinilai keliru? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Omar Daniel. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, di siang dan juga di malam hari. Wajib nonton ya. Munculnya MYD melalui postingan terbarunya di akun sosial media pribadinya dan terungkapnya status Giselle dan MYD saat merekam video syur 19 detik atas dasar suka sama suka saat terlibat proyek bersama selaku asisten manajer Giselle. Pihak Komnas Perempuan dalam kasus video syur 19 detik tersebut justru menilai Giselle sebagai korban. Di mata pihak Komnas Perempuan, Giselle menjadi korban kekerasan berbasis gender online, cyber dari orang-orang atau pelaku yang menyebarkan video syur, di mana itu menjadi dokumen pribadinya. Karena itu pula lah, pihak Komnas Perempuan menilai penetapan tersangka terhadap Giselle oleh polisi tidak tepat. Ya, kalau Komnas Perempuan sendiri melihat sebenarnya GA ini sebagai korban ya, korban kekerasan berbasis gender cyber ya, karena dokumen pribadi disebarluaskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tanpa izin pemilik dokumen tersebut, sehingga penetapan GA sebagai tersangka itu sebenarnya tidak tepat karena apa yang menjadi privasi GA itu bukan perbuatan tindak pidana ya, karena tadi saya sampaikan bahwa GA ini statusnya sebagai korban ya, korban kekerasan berbasis gender online atau cyber, karena
yang melakukan penyebarluasan adalah orang lain yang tidak bertanggung jawab, yang berdampak merugikan untuk korban, yaitu GA di sini, yang memang gambarnya tersebar luas. Dalam versi Komnas Perempuan, video syur Gisel dan MYD adalah ranah privasi. Karena itu, menurut mereka, tidak tepat untuk menilai pembuatan video tersebut sebagai suatu tindak pidana. Justru yang dinilai melakukan tindak pidana adalah pihak yang menyebarkan video tersebut tanpa seizin pemiliknya, yaitu para penyebar. Karena itu, para penyebar wajar ditetapkan sebagai tersangka. Lalu benarkah Komnas Perempuan akan mendampingi Gisel sampai tuntas dalam kasus video syur 19 detik ini? Atau mereka menunggu pengaduan dari Gisel baru melakukan pendampingan? Karena apa yang menjadi privasi GA itu bukan perbuatan tindak pidana. Seharusnya yang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana adalah pelaku penyebarluasannya. Sesuai dengan Undang-Undang Pornografi pasal 4 ayat 1 itu menyampaikan bahwa untuk dokumen pribadi kepentingan sendiri itu tidak termasuk dalam ranah pidana. Sehingga Komnas Perempuan melihatnya GA ini sebagai korban dan tidak seharusnya tidak ditetapkan sebagai tersangka. Dalam konteks kasus ini, karena GA juga tidak atau belum melakukan pengaduan ke Komnas Perempuan, maka Komnas Perempuan juga belum dapat merespon kasus apakah akan melakukan pendampingan atau apa. Tapi secara prinsip Komnas Perempuan memiliki mandat pendampingan kasus, tapi ketika ada pengaduan maka Komnas Perempuan juga berkewajiban untuk melakukan upaya-upaya yang bisa dilakukan sesuai dengan mandat, dan biasanya Komnas Perempuan akan bekerja sama dengan lembaga rujukan layanan untuk proses pendampingan hukum ataupun proses konseling. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.